Oke, saudara, untuk kuliah hari ini dengan topik produk langsung dan grup abelian. Oke, belum membahas topik itu, kita jawab nanti yang dimaksud dengan produk langsung itu. Mengenai grup abelian, saya kira dalam konteksnya sudah jelas, yaitu berkaitan dengan grup komutatif. Oke, contoh berikut ini kita bisa lihat, yaitu Z2 kali Z3, bilangan bulat modulo 2 kali bilangan bulat modulo 3, yaitu himpunan pasangan berurutan AB, A-nya anggota modulo 2, B-nya anggota modulo 3. Nah, hasilnya itu bentuk pasangan A, B. Oke, ada 6, sebagaimana yang bisa kita lihat di sini. Terlihat 6 itu dari banyaknya elemen di modulo 2 itu adalah 2, sedangkan di modulo 3 itu adalah 3. Sehingga pasangan berurutannya itu adalah 2 kali 3 sebanyak 6. Ini 0,0, 0,1. Sampai yang terakhir ini adalah 1,2 ya. Pasangan berurutan ini tidak bisa dibolak-balik ya. Bagian utamanya yang pertama ya, elemen komponen pertama itu adalah bilangan bulat modulo 2. Sedangkan komponen yang kedua itu adalah ini B, yaitu adalah modulo 3. Oke, lalu pada perkalian bilangan bulat modulo 2 modulo 3 ini, atau yang kita sebutkan sebagai pasangan berurutan itu, kita definisikan suatu penjumlahan. Bagaimana yang kita lihat di dalam hal ini definisikan sebagai bagian pertama ini A ditambah bagian pertama di sini C ya. Ini hasilnya juga di sini adalah modulo 2 tentunya. Sedangkan yang bagian kedua ini adalah B ditambah D, ini tentunya modulo 3. Jadi hasilnya itu berada tetap di modulo Z2 kali Z3. Jadi dia bersifat tertutup. Oke, di sini juga lalu bagaimana inversenya? Kita bisa lihat inverse daripada A, B itu adalah minus A, minus B. Mengapa? Nanti E-nya itu ini adalah di sini 0 modulo 2, 0 modulo 3. Sehingga nanti kalau kita mempunyai A, B ditambah dengan minus A, minus B, ini menurut definisinya berarti A ditambah minus A ya. Lalu B minus B, ini tentunya di modulo 2, yaitu hasilnya 0. Yang ini tentunya di modulo 3 hasilnya 0 modulo 3. Jadi ini sama dengan E. Jadi benar setiap elemen A, B pada himpunan Z2 kali Z3 itu inversenya minus A, minus B. Jadi setiap elemen punya punya inverse ya. Hal ini menunjukkan sifat asosiatif dan sifat yang lainnya. Saya kira itu bisa kita turunkan juga, dia dipenuhi. Dengan demikian Z2 kali Z3 dengan definisi penjumlahan sebagai ini itu merupakan suatu grup. Nah, pembahasan kita berkaitan dengan tadi produk langsung itu nanti berkaitan dengan pengertian ini. Oke, contoh yang berikut ini juga
Z kuadrat atau Z kali Z ya, juga akan dipenuhi sebagaimana apa contoh yang telah kita bahas tadi ya. Oke, ini juga contoh 3 ini Z2 kali S3. S3 itu permutasi dari 3 elemen ya. Berarti nanti banyaknya elemen itu adalah 6 ya. Karena Z2 itu 2, sedangkan permutasi 3 elemen itu 3 faktorial itu 6. Berarti banyaknya 12 ya. Jadi ini yang elemen pertama ini modulo 2, sedangkan ini permutasi daripada 3 elemen. Oke, sama seperti tadi definisinya ini operasi biner star itu ya A, B, berarti sesuai konteksnya A ditambah B karena apa? Di dalam Z2 itu operasi binernya itu adalah tambah, sedangkan komponen yang kedua ini operasi binernya komposisi, sebagaimana yang kita lihat di sini. Oke. Nah, suatu hal pembahasan sebagaimana yang telah dibahas pada contoh berikutnya juga dipenuhi. Elemen netralnya itu di sini tentunya elemen netral itu adalah apa? Ini 0 modulo 2 dan di sini adalah apa? Permutasi identitas. Yaitu 1 menjadi 1 tetap, 2 menjadi 2, 3 menjadi 3 ya. Nah, di sini permutasinya itu adalah apa? Permutasi 3 elemen. Oke. Invest juga sama ya. Nah, nanti kalau kita mempunyai apa? A, B. Jadi elemen inverse-nya ini A, B ini inverse-nya itu bentuknya nanti apa? Minus A tentunya yang di sini B-nya itu adalah B inverse yaitu permutasi daripada apa? Ini permutasi daripada 3 elemen B sebagai fungsi ini karena fungsinya bijektif pasti punya inverse yaitu kita namakan apa? B inverse. Oke. Kita bisa apa? Menginjak pada halaman berikutnya, saudara. Oke. Secara umum, nah nanti kalau ada G1 operasi binernya ini adalah apa? Katakanlah bundaran ini lingkaran kecil ini ya. G2 operasi binernya ini seperti apa? Persegi ini ya. Dua-duanya grup dan perkalian G1 kali G2 itu seperti yang kita bahas sebelumnya yaitu A1, A2, A1 tentunya anggota G1, A2 anggota G2. Dan definisi operasi biner daripada apa? G itu kita definisikan nanti di sini berarti A1 dengan apa? B1. Masing-masing berada di G1. Dioperasikan sesuai dengan operasi biner yang ada di G1 ini hasilnya. Yang di sini A2 dengan B2. Ini tentunya berada di G2. Operasi binarnya berada di G2. Ini untuk setiap dua elemen G1 kali G2. Maka dia merupakan suatu grup sebagaimana apa? Contoh-contoh yang kita bahas itu. Buktinya ini saya kira tidak jadi masalah ini. Saya yakin saudara akan bisa mengikuti ini. Jadi dia tertutup, sudah tadi kita bisa mengetahui ini. Ini adalah apa? Nah, menyatakan tertutup. Ini. Bahwasanya apa yang ada di G1 kali G2 ini dioperasikan dengan star. Ini juga apa? B1. B2 berada di apa? G1 kali G2. Dengan operasi ini tertutup. Ini juga berada di hasilnya. Ini tentunya operasi binar di G1. Ini operasi binar di G2 ini. Hasilnya juga berada di G1 kali dan tertutup. Lalu asosiatif juga saudara bisa ikuti ini. Nah,
Itu juga elemen netralnya, tentunya elemen netral di sini adalah apa nanti elemen netralnya itu adalah ya E1, E2, di mana E1 ini anggota G1, sedangkan E2 itu adalah anggota daripada G2. Oke. Invest juga sebagaimana yang kita bahas di dalam contoh itu juga kita bisa lihat di sini. Nah, ini investnya elemen A1, A2 itu diberikan oleh ya A1 ini diinvest, ini tentunya di G1, sedangkan A2 diinvest, ini tentunya di G2 karena masing-masing G1 dan G2 itu adalah grup. Sehingga kalau kita kalikan ini operasi biner di G1 hasilnya E1. Yang ini operasi biner di G2 hasilnya E2. Oke, invest kiri dan kanan, ini kanan ya, ini kiri, sama hasilnya menghasilkan elemen netral E. Oke. Dari sifat grup dipenuhi. Dengan begitu hasil perkalian daripada G1 G2 itu adalah juga merupakan grup kalau masing-masing itu G1 dan G2 merupakan grup. Lalu apa yang dimaksud dengan produk langsung sesuai dengan topik bahasan kita? Di produk langsung daripada G1 G2 itu kita tulis ini G1 kali G2 pasang berurutan yang didefinisikan sebagaimana yang kita telah bahas dalam teorema 411 ini. Saudara bisa lihat teorema 411 ini. Ini definisinya. Ini yang menyatakan definisi itu. Bagaimana operasi biner di dalam G1 kali G2 ini ya, elemen ini juga berada di G1. Dengan definisi ini maka G1 kali G2 itu dinamakan hasil produk ya daripada G1 G2. Oke. Produk langsung ya di sini. Jadi atau ada yang bicara biasanya itu juga hasil langsung ya. Hasil kali langsung ya. Produk langsung. Yang merupakan himpunan pasangan berurutan daripada G1 dan G2 sebagaimana kita melakukan operasi biner yang telah kita bahas pada contoh atau pada teorema yang sebelumnya. Oke. Lalu kita coba untuk hal yang berikutnya ini kita bisa perluas tidak hanya 2 ya. Kita bisa lakukan sampai N produk ya. Bisa pasangannya ya A1, A2, AN masing-masing AE ini berada di GI, E-nya dari 1 sampai N. Dengan mengikuti pola yang sama, bagaimana menambahkannya ya pasangan yang terletak A1 dengan B1 masing-masing berada di G1 ya. Ini operasi biner di G1 ini. Lalu A2 dengan B2. Ini A2 B2 ini hasilnya tentunya kita perlakukan pada grup G2 ya. Sampai yang terakhir AN dan BN. Oke. Dan dia tentunya bisa kita selidiki akan memenuhi suatu grup juga. Bukti ini kita bisa lakukan secara induksi sebagaimana diperlihatkan di dalam teorema 411 ini. Saudara bisa lakukan hal ini. N sama dengan 1 berarti G1 sendiri. Kalau N sama dengan 2, G1 sama dengan 2, kita sudah tunjukkan. Bagaimana sekarang kalau untuk K, kita tunjukkan nanti K plus 1 benar.
Jadi ini bagaimana apa yang kita tuliskan di sini. Oke, ternyata dia benar untuk apa? N sama dengan N plus 1. Dengan demikian dia berlaku untuk apa? Semua apa? N. Oke, proposisi berikut ini, kalau kita balik bagaimana pasangannya G1 kali G2? Ternyata isomorfik dengan apa? G2 kali G1. Oke, konstruksinya ini kita bisa lihat. Saudara bisa tunjukkan kalau dia isomorfik, V ini nanti merupakan apa? Homomorfisme yang bijektif. Ini merupakan apa? Homomorfisme. Jadi ini dilakukan operasi dulu AB, lalu dengan CD, ya ini AC, ini A dengan C, B dengan D. Lalu apa hasilnya nanti ternyata kalau kita lihat hasil akhirnya ini tidak dipetakan dulu VAB, VA, VCD. Ternyata apa? Dua ruas kiri dan kanan ini itu adalah menghasilkan suatu hal yang sama. Ya, hal yang terakhir ini. Oke, dengan begitu ini menunjukkan dia homomorfisme. Apakah dia bijektif? Untuk satu-satu kita bisa uji kernelnya hasilnya elemen netral. Kalau kernelnya merupakan elemen netral, dia merupakan pemetaan satu-satu ini. Ternyata kernelnya ini. Lalu pemetaan V itu adalah pada. Kita bisa lihat apa dari definisi. Kita ambil sembarang elemen apa di G2, G1 nanti kita bisa dapatkan apa elemen di G1, G2. Oke, saya kira tidak begitu apa sulit untuk saudara pahami ya. Yang berikut ini kalau G1 dan G2 adalah grup, maka apa? G1 kali G2 itu adalah komutatif bila dan hanya bila apa? Masing-masing G1 dan G2 keduanya komutatif. Jadi kalau hasil produknya itu adalah apa? Perkalian G1 G2 itu komutatif itu. Bila dan hanya bila masing-masing keduanya ini komutatif. Saya kira ini satu hal yang apa? Biasa ya. Saudara bisa lihat buktinya ini. Oke. Jadi BD dengan DB ini masing-masing karena G1 dan G2 itu komutatif berarti bisa saudara balik B kali D dengan begitu juga untuk masing-masing AC nanti dengan apa CA itu sama karena masuk G1 itu komutatif. Oke. Nah, tidak sulit saya kira untuk hal ini. Ini saudara bisa lihat contoh 9 modulo 2 dikalikan dengan permutasi dari 3 elemen, dia banyaknya elemen nanti 12 ini. Nah, ternyata kalau kita ambil dari contoh ini H itu Z2 kali ini adalah apa? Elemen netral saja kita ambil elemen netral di S3. Ya, ini pemetaan identitas. Jadi banyaknya ini tentunya sebanyak apa? Dua, hanya dua elemennya. Itu kita bisa lihat di sini, ini elemennya hanya dua, yaitu Z2 ini, row 0 ini adalah apa? Tentunya 0, row 0. Lalu satu lagi yaitu Z2 itu adalah 1, row 0. Nah, jadi banyaknya sebanyak 2 ya. Nah, ini nanti dia isomorfik dengan apa? Seolah-olah apa ini adalah Z2 sendiri. Oke. Dan tentunya ini kalau kita lihat himpunan apa? H
H ini kita namakan H ya. Nah, itu sebagian daripada apa? Z2 kali S3. Ternyata dia tidak hanya sebagian daripada S3 himpunan bagian, dia juga memenuhi kriteria subgrup daripada apa? Z2 kali apa? S3, dan dia juga memenuhi kriteria subgrup normal daripada apa? Z2 kali S3. Ini dia subgrup normal, ini alasannya ya. Kita bisa lihat di sini. Lalu sekarang bagaimana kalau K? Yaitu di mana K itu merupakan pasangan berurutan daripada apa? Elemen netral, hanya elemen netral, himpunan elemen netral di Z2 dikalikan semua dengan apa? S3, banyaknya nanti 6 ini. Ini seolah-olah apa, ini elemen netralnya satu elemen tetap ya, bagian pertamanya. Bagian keduanya isinya permutasi 3 elemen ini nanti isomorfik dengan apa? S3 sendiri. Dan dengan cara yang sama, himpunan K ini adalah merupakan subgrup daripada ini. Jadi ini juga saudara bisa lihat ini kriteria subgrup ya, sebagaimana hal biasa. Jadi A kali B inverse kan gitu. Juga berada di K kan gitu. Saudara ingat apa konsep subgrup itu adalah kalau diambil A, B, A, B itu berada di K, maka A, B inverse juga berada di K. Sebagai apa kita lihat ini elemen A, ini elemen apa? B inverse ya. Dan hasilnya juga berada di K. Ini untuk ini A-nya, ini B-nya ya. Jadi dia merupakan suatu subgrup. Oke. Nah. Ini. Dan dia juga memenuhi kaidah subgrup normal. Jadi apa pembahasan dari contoh ini? Kita bisa lihat apa sebagai apa? Proposisi 414 ini. Yaitu bahwasanya kalau ada G1 kali G2 masing-masing elemen netral di sini E1, jadi elemen netral di sini E2, kita namakan EI, tapi I-nya 1 sampai 2, maka apa? Ini tadi yang kita namakan H ya, masih ingat ya. Ini tadi H, kita namakan H. Ya. Sedangkan yang ini tadi kita namakan apa? K. Ternyata masing-masing apa? H, mana contoh tadi itu merupakan subgrup normal daripada apa? Itu juga K-nya subgrup normal. Karena subgrup normal, berarti kita bisa pakai sebagai grup kuasi atau grup faktor ini. Dan dia seperti yang kita katakan tadi, ini isomorfik dengan apa? G2. Sedangkan yang ini nanti apa? Isomorfik dengan G1. Oke. Bagaimana yang kita telah bahas dalam contoh sebelumnya tadi ya. Buktinya kita bisa apa? Lihat di dalam hal berikut ini. Oke, saudara bisa pelajari di sini subgrup normal itu nanti subgrup dulu ini menyatakan subgrup ya. Lalu normal itu nanti kita bisa lihat sebagai koset kiri atau koset kiri dan koset kanan sama, atau juga bisa menggunakan apa tes untuk subgrup normal. Setelah subgrup, lalu kita lihat ada yang merupakan subgrup normal.
yaitu dengan menggunakan kelas konjugasi ya, seperti ini. Jadi ini seolah-olah ini X ya. Ini X inverse, ini Y ya. Dan hasilnya juga berada di H. Saudara bisa lihat pada masalah tes untuk subgrup normal. Dengan begitu dia merupakan subgrup normal. Dengan hal yang sama kita bisa tunjukkan bahwasanya ini juga merupakan subgrup normal daripada G1 dan G2. Oke, untuk hal yang berikutnya kita bisa lihat dikonstruksi satu pemetaan dari pasangan berurutan ini ke G2 kita definisikan sebagai V A1,A2 jadinya berada di A2 saja ya. A1-nya diabaikan. Jadi ini seolah-olah seperti proyeksi. Asal titik A, A1,A2 yang diambil A2 saja. Elemen-elemen A2 tentunya berada di G2. Sehingga nanti kita bisa tunjukkan pemetaan ini V itu merupakan isomorfisme. Nah, dengan begitu kalau ini isomorfisme berarti maaf ya, terlalu jauh kita mau ngomongin suatu isomorfisme ya. Kita melihatnya homomorfisme dulu ya. Jadi ini sebagaimana kita bisa lihat ini homomorfisme ya, saya tadi homomorfisme ya, itu kurang tepat ya. Dan ini bisa kita lihat dia memang merupakan suatu homomorfisme. Ini dikalikan dulu operasi benar di sini. Ini tidak dipetakan hasil kiri dan kanan sama ya. Dengan begitu ini memenuhi kaidah homomorfisme. Lalu dia pemetaan ini itu adalah pada ya. Oke, kita bisa lihat bahasanya dia itu merupakan pemetaan pada. Ini diambil sembarang Y pada G2. Nanti kita dapatkan elemen X, Y ini. Dan pemetaannya sama. Dan kernelnya itu ternyata isinya adalah elemen netral. Sehingga karena pemetaannya pada, kita gunakan teorema isomorfisme pertama ya. Nah, itu kernel kita ketahui sebagai subgrup normal. Maka grup G1 kali G2 dibagi kernelnya, itu merupakan grup kuasi, itu merupakan isomorfik dengan G2. Mengapa? Karena kita gunakan teorema isomorfisme pertama. Dan homomorfismenya itu adalah pada ya, sehingga dia isomorfik dengan image-nya sebenarnya ya. Karena image-nya pada berarti dia image-nya itu sama dengan G2 sendiri, yaitu merupakan kodomennya. Dengan begitu dia isomorfik berdasarkan isomorfisme pertama, dia isomorfik dengan G1 kali G2 dibagi kernel V itu isomorfik dengan image daripada V. Dalam hal ini image daripada V itu adalah sama dengan G2 karena V-nya itu pemetaan pada. Oke. Nah, bisa lanjutkan ke hal berikut saudara ya. Komputasi order ini. Ya, kita berikan contoh dulu sebelum kita bahas dalam suatu sifat ya. Pasangan berurutan Z4 kali Z2, Z6 maksud saya. Berarti nanti ada 24 elemen di sini. Kalau katakanlah kita ingin tahu berapa ordernya 2,5 ini. Oke, kita tahu order itu bilangan bulat
terkecil ya. Sehingga nanti kalau dipangkatkan n, dalam hal ini karena operasinya tambah ya. Jadi kita tambah sebanyak n, itu hasilnya elemen netral. Masing-masing ini elemen netral di Z4, ini elemen netral di Z6. Dan ini berdasarkan definisi ini kita tambah sebanyak n itu 2n. Ini kita tambah sebanyak n 5, ini 5n. Tapi dimodulkan 4. Berarti 2n itu adalah harus supaya 0 itu merupakan kelipatan 4. 5n itu harus merupakan nanti kelipatan 6. Dan kita tahu order 2 modulo 4 itu 2 dan menggunakan kesimpulan apa yang telah kita bahas ya, 2 itu akan membagi n. Masih ingat hal ini ya. Dan juga order daripada 5 modulo 6 itu adalah 6. 6 juga akan membagi n dalam hal ini. Sehingga n itu merupakan kelipatan persekutuan dari 2 dan 6. Dengan begitu kita dapatkan n itu merupakan K1 merupakan KPK daripada 2 dan 6. Yaitu K1 kali 6, di mana K itu adalah 1, 2, dan tapi kita tahu di sini 6 membagi order daripada 2,5. Sehingga di sini kita dapatkan ini 6. Maaf ini tadi ya. Ini perkalian ya ini saudara ya. Di 6 kalau kita kalikan ini 6 kali 2 itu 12 ya. Jadi ini 12, yang ini 30, tapi masing-masing modulo 4. Jadi 12 modulo 4 itu 0. 30 modulo 6 itu juga 0. Jadi hasilnya ini adalah elemen netral ya. Ini adalah elemen netral di Z4 kali Z6. Lalu dengan menggunakan pembahasan yang terdahulu ya, kita dapatkan n itu harus membagi 6. Yaitu 6 sama dengan bilangan bulat K2 kali n. Nah, dari apa yang kita bahas di sini, n sama dengan K1 kali 6, lalu 6 sama dengan K2 kali n, kita dapatkan ini. Kita cancel ini ya. Sehingga kita dapatkan bagaimana ini beberapa hal banyak kita lihat dalam kuis yang terdahulu ya, atau sifat-sifat yang telah kita pelajari. Nanti kita dapatkan K1 dan K2 itu harus sama ya, karena ini nilainya positif bilangan bulat. Dengan begitu nanti K2 kali K1 sama dengan 1, dan karena masing-masing itu positif bilangan bulat, maka K1 dan K2 sama dengan 1. Oke. Sehingga ordernya merupakan 6 ya, berorder 6 hasilnya. Oke, ini juga dengan cara hal yang sama kita bisa lihat lalu juga hasil tadi itu kita bisa tinjau sebagai sifat, yaitu ini. Maka order daripada A1, A2 yang berada di pasang berurutan G1 kali G2 itu merupakan KPK daripada masing-masing order A1 dan A2. Contoh tadi sudah menjelaskan hal itu ya, ini bukti formalnya ya. Kita bisa tinggal ikuti dari contoh tadi itu secara general di dalam teorema
421. Saya kira tidak ada suatu hal yang aneh di sini. Beberapa hal ini juga sering kita bahas ya. Hal ini bagaimana kalau berlaku secara umum, yaitu G1, G2 sampai Gn akan sama, yaitu order daripada elemen pasangan berurutan A1 sampai An ini itu merupakan KPK dari masing-masing order A1, order A2 sampai An. Buktinya ini kita bisa lakukan dengan induksi ya. Kita bisa ikuti hal-hal ini sebagaimana pembahasan sebelumnya ya, dengan suatu induksi ya. Saya kira Kak, saudara bisa ikuti hal-hal ini ya. Ini pengertian yang kita bahas. Dia benar sampai K, dan kita buktikan apakah benar untuk sampai K plus 1. Ternyata dia benar, KPK daripada ini. Dengan begitu dia berlaku untuk N sama dengan sembarang 1, 2, 3. K-nya ya berlaku untuk sembarang N ya. K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan N. Dia berlaku. Kita sudah buktikan secara induksi ya. Ini contohnya, saya kira saudara bisa ikuti ini. Modul 12, modul 18. Jadi ini 10,10. Jadi nanti order daripada ini KPK daripada perputaran daripada order 10 dan order 18 ya. Dan ada hubungan antara APB dan KPK ya, sebagaimana kita telah bahas pada pembahasan awal-awal kuliah ya untuk itu. Dan kalau kita lihat order daripada 10 modul 12 itu adalah 12 dibagi daripada APB 12 dan 10. Ternyata ordernya 6. Begitu juga order daripada 10 modul 18 itu 18 dibagi dengan APB 18 dan 10, 9. Jadi KPK dari KPK dari 6 dan 9 itu ternyata hasilnya 18. Dan begitu order daripada elemen pasangan 10,10 itu adalah 18. Oke. Ini sebagai kesimpulan, saya kira kalau secara umum kita mempunyai R, S anggota Zn dan Zm, maka order daripada R, S ini di sini ini merupakan KPK daripada masing-masing order daripada R. Nah, ini diberikan oleh ini order daripada R itu, yaitu ini adalah N dibagi APB N dengan R. Yang tadi sebagai contohnya tadi ya, ini M, ini M di sini dibagi APB dengan M, S ya. Oke, bukti ini juga kita sebagaimana pembahasan sebelumnya ya. Kita termasuk kesimpulan di sini kita bisa lihat Oke, kita bisa ikuti hal-hal ini. Kira saudara bisa ikuti untuk kesimpulan 423 nih. Ternyata nanti order daripada R, S untuk sembarang elemen Zn kali Zm ini itu tidak akan melebihi order daripada 1,1. Saudara ingat karena masing-masing 1 itu adalah di Zn ini merupakan pembangun daripada Zn. Begitu juga 1M ini juga pembangun daripada Zm.
Jadi ini ordernya tentunya berorder N, ini 1N ini 1M berorder M. Dan tidak heran order daripada elemen ini merupakan KPK daripada N, M. Dan order setiap elemen itu tidak akan melebihi daripada apa? R, S tidak akan melebihi order daripada pembangunnya ini. Yaitu yang membangun Zn kali Zm itu adalah 1,1. Oke, saya kira ini bisa saudara ikuti ya. Dan bagaimana produk langsung ini Zn kali Zm ini? Ternyata dia bentuknya itu sama dalam makna isomorfik dengan apa? N kali M kalau FPP dari N dan M itu sama dengan 1. Jadi kalau kita mempunyai Z2 kali Z3, ini isomorfik dengan Z6. Mengapa? Karena 2 dan 3 itu adalah apa? Relatif prima. Sedangkan Z2 kali Z4 ini tidak isomorfik dengan apa? Z8. Mengapa? Karena apa? 2 dan 4 itu tidak relatif prima. Contoh ini mengingatkan bila dan hanya bila FPBN dan M itu 1. Oke, saya kira apa? Buktinya juga kita bisa ikuti dalam hal ini. Ada yang tertera di sini. Oke. Beberapa hal ini kita menggunakan pengetahuan yang telah kita punyai sebelumnya. Oke, sampai di sini juga saya kira apa? Kita sudah bisa ikuti apa beberapa hal yang telah kita bahas. Nanti secara umum juga apa bagaimana kalau perkalian sampai NS ini? Itu akan isomorfik dengan N1, N2 sampai NS. Asalkan masing-masing FPP daripada apa ini? NI, NJ itu sama dengan 1. Untuk IJ itu antara 1 sampai S. Banyaknya ini perkalian sebanyak S. Oke, ini juga apa saudara bisa selidiki ya. Ini contohnya juga apa saudara bisa apa lakukan hal ini. Tinggal apa? Ini kita tahu ordernya 4. Ini juga ordernya 4 ya karena Z4 kan. Jadi FPB daripada apa? KPK daripada apa? 4 dan 4 itu adalah apa? Hasilnya 4 ya. Sehingga kita bisa lakukan di sini apa? Order daripada apa? Grup Z4 kali Z4 dibagi dengan order daripada apa? Subgrup normal ini yang dibangun oleh 1 itu 16 dibagi 4 sama dengan apa? 4. Di sini kita bisa lihat apa? Kemungkinan Z4 kali Z4 dibagi pembangun daripada apa? Grup yang dibangun oleh 1,1 ini isomorfik dengan Z4 atau dengan grup 4 klaim V ya. Ini saudara bisa lihat apa pada awal-awal kuliah mengenai grup klaim V ini ya. Oke. Nah, dia ternyata apa isomorfik dengan apa Z4. Oke, contoh ini juga apa bisa saudara lihat kita U10 yang relatif prima dengan 10 1 ya. 3, 7, 9. Tapi ini terhadap perkalian ya, modul 10. U12 relatif prima dengan 12, 1, 5, 7, 11. Jadi, kalau kita kalikan ini nanti banyaknya elemennya di sini banyaknya 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Banyaknya 16. Misalkan H itu adalah apa? Subgrup yang dibangun oleh 7,10 dan 7, ini subgrup daripada ini.
Sehingga kita dapatkan H ini bentuknya. Jadi sebanyak berapa? 1, ini 1, ini 2 elemen, 3 elemen, 4 elemen ya. Dan U10 kali U12 dibagi H, hanya subgrup normal, itu adalah apa? 16 dibagi 4. Karena banyaknya U10 kali U12 itu 16. H banyaknya 4. Bila dihitung kita dapatkan apa? Banyaknya ini adalah apa? Grup faktor atau grup kuasi ini. Itu adalah apa? Koset H sendiri, lalu koset ini 3,1 kali H, sampai yang terakhir ini. Dan kalau kita lihat apa? Kuadratnya ini, hasilnya 9,1 juga anggota H. Dengan begitu, semua elemen di U ini, dibagi H ini, yang bukan H mempunyai order 2. Dengan U, dengan demikian maka apa? Kita bisa dapatkan suatu grup faktor U10 kali U12 dibagi H itu isomorfik dengan apa? Z2 kali Z2. Karena semua elemennya mempunyai order 2 kecuali elemen netral. Jadi dia bukan merupakan grup siklik. Oke. Lalu kita lihat di sini apa yang dimaksud nanti jumlahan langsung ya. Katakanlah kita mempunyai subgrup Z12 yaitu A, lalu K berikan oleh ini. Jadi ini dibangun oleh 3, yang ini dibangun oleh 4. Oke. Karena Z12 komutatif maka H dan K itu pasti merupakan subgrup normal. Sehingga kita bisa bentuk suatu hal yang telah kita bahas, saya kira ini. Kita bisa lihat nanti di yaitu H ditambah K itu adalah H plus K. Operasinya adalah tambah ya di sini. Kalau kali ya berarti kali. Dan masing-masing H, anggota H besar, K, anggota K kecil, anggota K besar. Oke. Dan dia merupakan subgrup daripada apa? Z12. Dan kalau kita perhatikan di sini, H dan K itu irisannya hanya satu elemen, elemen netral. Dan banyaknya elemen H plus K, itu sama dengan kita bisa lihat di sini adalah banyaknya H kali banyaknya K dibagi dengan banyaknya irisan daripada HK. 12 dibagi 1 hasilnya apa? 12 ya. Oke. Jadi H banyaknya 1, 2, 3, 4. Yang K banyaknya 3 ya. 4 kali 3 ya. Nah, mengapa hasilnya H ditambah K itu adalah apa? 4 kali 3. Karena ini H irisan K itu isinya hanya satu elemen. Ordernya itu 1. Kalau H irisan K itu tidak isinya elemen netral, saya kira ini akan lebih kecil lah. Ya, bilangan H ditambah K itu. Banyaknya elemennya. Ya. Oke. Ini satu hal inspirasi daripada apa contoh ini. Oke, ini juga saudara bisa lihat ini beberapa hal ini. Di mana H irisan L ini tidak merupakan elemen netral, tapi isinya 2 elemen. Nah, sehingga nanti H ditambah K yang tidak seperti yang tadi.
elemennya pasti lebih kecil daripada 12 ya. Oke. Ini contoh ini juga apa? Kita bisa lihat apa beberapa pembahasan ini ya. HK banyak elemennya H, banyak elemen K dibagi dengan irisan H, irisan K. Ketepatan di sini irisan H dan K itu 1, berarti ya banyaknya 3 kali 2 sebanyak elemen H, sebanyak elemen K, yaitu 2. Dan kita dapatkan di sini apa? Nanti SK itu S3 itu sama dengan H kali. Dan kita tahu S3 itu satu grup permutasi yang tidak komutatif. Padahal kita tahu Z3 kali Z2 itu adalah merupakan apa? Grup komutatif. Nah, sehingga dipastikan dua grup ini tidak isomorfik S3 dan H kali K ini. Mengapa? Karena dua grup itu isomorfik kalau S3 itu komutatif, maka H kali K itu juga komutatif. Padahal kenyataannya tidak, kita tahu yang komutatif hanya H kali K, tetapi S3 tidak. S3 itu bukan grup komutatif. Oke, beberapa hal ini, satu contoh ini menginspirasikan ini nanti memberikan suatu hal yang tidak benar ya. Oke. Nah, ternyata bahwa ini menunjukkan bahwa K-nya itu bukan suatu subgrup normal daripada S3. Nah, contoh yang sebelumnya itu mengisyaratkan harus merupakan subgrup normal. Sehingga beberapa hal ini kita bisa tuliskan sifat berikut ini. Kalau G itu adalah grup dan H dan K adalah subgrup dari G yang memenuhi H subgrup normal daripada G dan K subgrup normal daripada G dan irisannya adalah elemen netral hanya 1, maka H anggota H dan K anggota K dapat kita tulis sebagai apa? HK sama dengan K kali H. Karena syarat ini ya. Masing-masing H subgrup normal, K subgrup normal. Dan irisannya itu hanya satu elemen E. Ini buktinya juga saudara bisa ikuti, saya kira apa? Tidak sulit ya dalam hal ini. Sampai di sini pada kesimpulan H kali K itu sama dengan K kali H. Saudara bisa ya di sini ini adalah hasil ini, itu ingat masing-masing apa H dan K itu subgrup normal. Oke, saya kira apa? Juga tadi ingat apa H irisan K itu adalah isinya hanya 1, sehingga kita sampai pada kesimpulan apa? HK dan KH itu sama. Oke. Lalu kita bicarakan kalau dia grup itu G itu banyaknya elemen berhingga dan masing-masing H dan K sama seperti yang sebelumnya. Satu subgrup, dia masing-masing ini subgrup normal. Ini lalu apa? Irisannya itu elemen netral saja ya. Perkalian HK banyaknya elemen itu sama dengan G, maka dipastikan apa? G itu isomorfik dengan H kali K. Jadi ini pasangannya ya, pasangan apa berurutan H kali. Tidak seperti contoh sebelumnya karena
Nah, kita lihat dia bukan subgrup normal nih pada S3 tadi, masih ingat itu. Oke, buktinya bisa saudara ikuti di sini. Saya kira beberapa hal ini menggunakan pengetahuan sebelumnya sampai nanti pada akhirnya kita bisa buktikan memang banyaknya elemen daripada VHK ya, dibagi dengan kernel V ini subgrup normal ya. Itu hasilnya sama dengan G sendiri. Oke. Ini ya istilah jumlahan langsung itu merujuk pada beberapa hal yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Misalnya H1 tambah H2 HN dinamakan jumlahan langsung. Kita nulisnya ini kalau X itu anggota dari jumlahan ini. Dan X itu kita bisa tulis sebagai H1. Dan ada representasi yang lain H1 absen, H2 absen dan seterusnya. Karena dia merupakan jumlahan langsung, maka ini representasinya itu adalah tunggal. Jadi masing-masing nanti A1 itu sama dengan H1 absen ya. H2 harus sama dengan H2 absen dan seterusnya. Oke. Itu yang dinamakan jumlahan langsung ya. Dan kita tuliskan sebagai hal berikut ini. Oke, beberapa hal ini saudara bisa selidiki ya. Oke. Ini kita turunkan sifat jumlahan langsung itu ya. Kapan? Kalau H1 ditambah H2 yang kedua ini irisannya dengan HI. Jadi pada H1 tambah H2 sampai ini dikeluarkan satu elemen sembarang di sini, katakanlah pada yang ke I. Lalu diiriskan, irisannya itu hanya merupakan satu elemen saja. Yang berikutnya ini juga H1 tambah H2 sampai H I min I diiris dengan HI itu juga isinya hanya satu elemen. Jadi pernyataan-pernyataan ini adalah ekuivalen 1, 2, 3. Oke, kita bisa tunjukkan di sini 1 berakibat 2, nanti 2 berakibat 3, nanti 3 berakibat 4. Maka pernyataan jumlahan langsung itu kita bisa tulis sebagai boleh saudara nyatakan sebagai 1 ini, atau boleh nyatakan sebagai yang ketiga ini. Di pernyataan 2 itu di jumlah seluruhnya ini keluarkan 1 sembarang. Lalu diiris, irisannya harus hanya satu elemen. Atau boleh gunakan pernyataan yang ketiga atau pernyataan yang keempat. Jadi kalau saudara jumlah ini sama dengan maka masing-masing H itu harus sama dengan 0. Nolnya itu adalah elemen netral. Oke. Ini saya kira suatu hal yang sebagai kesimpulan ya, kalau G itu adalah grup komutatif berhingga H dan K subgrup dari G yang memenuhi H irisan K itu hanya satu elemen, maka H ditambah K itu sama dengan banyaknya G, banyaknya H ditambah K. Maka G itu merupakan jumlahan langsung daripada H, K. Dan dia isomorfik dengan hasil kali daripada H, K.
Saya kira ini juga bisa saudara ikuti dari bukti yang sebelumnya ya. Oke, ini kalau kita lakukan secara general ya, yang tadi itu hanya 2 ya. AK ini bagaimana kalau sebanyak sampai N. Jadi kalau grup komutatif memenuhi ini, maka G itu isomorfik dengan hasil kali H1, H2 sampai Hn. Saya kira buktinya ini suatu hal yang sering kita lakukan ya. Mas sekarang di sini kita ambil perkaliannya itu sampai N. Oke ya, saya kira itu satu pembahasan yang mengenai kuliah jumlah langsung dan hasil kali ya daripada suatu grup ya. Kesimpulan ini juga saya kira beberapa hal ini juga kita telah bahas sebelumnya ya. Cuma sekarang berkaitan dengan tentunya hanya itu sampai N. Oke, beberapa hal ini. Oke, saya kira itu saudara untuk beberapa hal pula yang kita bahas hari ini. Saudara bisa baca apa yang kita bahas ini dari buku yang saya tulis ya. Sampai di sini kuliah hari ini. Saya kira ini juga suatu bahan kuliah, materi kuliah yang terakhir ya. Untuk berikutnya tinggal kita nanti evaluasi untuk evaluasi yang ketiga ya. Oke, sampai jumpa saudara, jaga kesehatan.